Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Altcoins Update ini kita pilih koin yang menjadi peringkat kedua dan ketiga dari polling atau voting di live streaming. Dan itu adalah token Ethena dan Mew. Plus, saya ngecek juga di first comment dari previous video yang altcoins. Sebenarnya dia bukan first comment sih, tapi ada beberapa kan yang ngasih first comment ya. Cuman di sini yang request itu bertanyanya adalah Sui. Jadi kita bakal review untuk Sui, ya, spekulator, Sui, and then Ethena dan Mew. Ya, kita bakal discuss 3 token ini. So, mungkin mulai dari Ethena dulu kali ya, teman-teman sekalian. But before kita ngomongin lebih lanjut, saya pengen info ke teman-teman kalau hari ini PPI data udah rilis dan datanya di bawah konsensus. Ini berarti relatif positif ya untuk market crypto secara keseluruhan. Namun puncak acara kayaknya bukan di PPI hari ini, melainkan di core CPI besok. Jadi kalau buat saya pribadi, saya remindernya ke teman-teman yang lain juga sama, yaitu untuk tetap lebih berhati-hati, terutama menjelang data CPI. Sebaiknya sih jangan terlalu banyak berspekulasi open posisi ya ketika menjelang data yang sifatnya sangat signifikan kayak CPI ini. Karena perlu diingat teman-teman sekalian, ini udah mendekati banget ya dengan pengambilan keputusan The Federal Reserve yang dirasa sangat penting, yaitu pada bulan September. Jadi kalau misalkan data ini besok melenceng, nggak sesuai dengan ekspektasi, atau ya malah bagus gitu kan, ya mungkin market bisa aja rebound dengan sangat impulsif dan bahkan balik jadi bullish banget ya. Tapi di satu sisi kalau datanya malah justru cenderung lebih negatif ya untuk market, itu tekanan jualnya juga bisa sangat agresif. Jadi kalau buat saya sih pribadi mungkin nggak mau terlalu gambling ya menjelang data CPI besok. Itu sedikit reminder dari saya. Respon sementara untuk Bitcoin per data PPI ya, ini inflation dari segi produsen ya menyebabkan Bitcoin rebound lah. Reboundnya sih biasa aja ya, nggak yang impulsif dan signifikan banget. Total dari tadi lowesnya 58.800, sekarang udah di 59.500, naik $700. Tapi kalau dilihat overview-nya, teman-teman perhatiin deh. Kita di sini internalnya ranging ya, between high point ini dan low point ini. Ini ranging doang udah teman-teman, kita nggak higher high, nggak lower low. Bahkan kalau misalnya teman-teman ngambil dari sini pun juga terus kita lihat kayak gini, ini juga sama ya, kita bisa katakan ini ranging. Jadi pada dasarnya dia hanya konsolidasi di dalam range yang terbatas, dan malah kalau kalian gunakan chart lebih besar kayak time frame 4 jam atau 1 jam deh, nggak usah 4 jam gitu ya, kamu bisa lihat bahwa di sini kita bergerak di dalam sebuah descending channel. Which means sebenarnya favornya harusnya lebih ke bull ya, dalam artian kalau misalnya kita ngelihat dia reject ya, in the end bisa breakout dan meneruskan rally kembali. Ya, ini sebenarnya ekspektasi yang kita lihat sementara tergambarkan pada Bitcoin di perspektif 1 hour. Kenapa saya katakan seperti itu? Ingat teman-teman sekalian, kalau pergerakan di hari Kamis sampai dengan hari ya Kamis atau sampai Jumat minggu lalu itu naiknya impulsif. Jadi ini adalah bagian dari korektif atau koreksinya gitu kan. Kalau misalkan ini bisa closing bullish atau bahkan dia bisa break dari range, saya sih pikir Bitcoin akan dengan mudah untuk bisa naik kembali dan testing ke level high point sebelumnya, yaitu di kisaran 62.700. Sementara yang kelihatan kayak gitu. Jadi kita anggap ini naik impulsif, pullback corrective, and then expecting for a nice push to the upside ya. Atau kita ngelihat dia breakout dan rally kembali. Itu harapannya. Oke. So, ya, kita mau bahas sedikit tentang altcoins yang di-request sama teman-teman. But before that, kurang afdol ya kalau kita nggak ngebahas total 3, teman-teman. Jadi harus tahu juga untuk progres total 3 sejauh ini sampai di mana sih. Ya, kalau kita ngelihat total 3 sih berusaha untuk bertahan ya di atas SNR yang terbentuk di kisaran range 545 miliar dolar. Pada closing kemarin sih kita bertahan setelah sempat berhasil ngeklaim area support resistance itu. Lalu kita ngelihat dia ada proses retest dan sekarang kita lagi konsolidasi di tengah-tengah. Ya, dari sini maka ekspektasinya adalah total 3 itu masih bisa meneruskan reboundnya hingga testing ke level 630 miliar dolar. Itu artinya masih ada sedikit ruang gerak untuk altcoins ini bisa perform dengan lebih positif. Oke, nah sekarang kita akan coba cek untuk si Ethena ya. Jadi kalau misalnya kita ngecek pergerakan dari Ethena terlebih dahulu, ini karena kebetulan yang request berikutnya adalah Ethena, nomor 3-nya baru Mew ya. Baru nanti kita bahas sedikit Sui di akhir dari video ini.
So, here we go guys. Ethena itu sebelumnya naik terbatas membentuk sebuah ascending broadening wedge pattern. Lalu pada wedge pattern itu kita bisa lihat terjadi breakdown dan terus turun sangat signifikan. Ya kalau dilihat sih saat ini Ethena apakah dia dalam keadaan bullish? Sebenarnya nggak juga ya. Malah kita bisa perhatiin kalau di level kisaran $0.375 merupakan range area support resistance harusnya bagi Ethena. Jadi kalau misalnya dia naik sampai ke level itu, Anda harus antisipasi kemungkinan Ethena hanya naik untuk membentuk lower high-nya saja. Jadi kita ngelihat di sini ada OTE. Ya, saya pakai OTE atau pakai golden ratio-nya di kisaran 0,62% retracement. Itu artinya $0.377 merupakan range area resistance yang bisa saja membuat si Ethena kembali mengalami rejection. Dan itu karena sebelumnya juga merupakan area support resistance. Maka di sini bisa di flip menjadi resistance baru. Kira-kira seperti itu. Gimana dengan lower time frame ya, Vin? Apakah di lower time frame-nya mendukung untuk kita melihat kondisi tersebut? Ya, sebenarnya sih kalau kita ngelihat saat ini Ethena ya di time frame 1 jam itu terlihat cenderung naik dalam keadaan korektif. Kemudian dia membentuk struktur yang relatif bullish. Jadi berlaku untuk time frame seperti 1 jam ya. Kita bisa lihat di sini dia mampu menciptakan higher high dan higher low. Jadi once kamu ngeliat dia seperti ini, pullback, consolidate, create higher high, and then dia pullback, and then dia baru menuju create higher high lagi. Sekarang sih ada indikasi untuk dia berusaha untuk nanjak lagi. Tapi ingat teman-teman sekalian, kita juga belum bebas-bebas banget ya dari tekanan jualnya si sellers, dimana kita tuh sebenarnya dekat banget nih dengan area support resistance yang tadi kita marking di perspektif time frame daily. Jadi kalau misalkan saya sih teman-teman sekalian, mungkin untuk saat ini ngambil long position di Ethena, saya lebih prefer cari yang lain, alternatif yang lain yang sekiranya secara price action, secara struktur itu mendukung dan sudah terlihat terjadi potensi reversalnya. Seperti contohnya salah satunya Solana yang kemarin saya mention ke teman-teman ya. Pertimbangannya adalah kita bisa lihat Solana itu sempat berusaha untuk flipping SNR-nya. Nah, meanwhile kalau misalnya kita cek Ethena, ini aja kan dia belum flipping SNR-nya. Jadi suatu ketika bisa aja dia masih mengalami rejection. Walaupun buat teman-teman yang berencana untuk manfaatkan ya, misalnya kamu ngeliat ini kan ngebentuk falling wedge fin, kemudian somewhere around this range kamu melihat ada support resistance. Nah, ini kalau teman-teman memang ada rencana untuk manfaatkan trading jangka pendek, menurut saya sih fine-fine aja. Ya, saya probably kalau misalkan saya masuk pun saya akan entry dengan setup lebih kurang seperti ini, expecting dia retest ke resistance-nya untuk dapetin peluang 2,7 ya, 1/2,7. Ya tipis lah, dekat sama 1/3. Jadi kalau saya misalkan kalau misalnya besok nggak ada CPI, mungkin saya akan coba untuk ambil minimal untuk trading dengan size yang terukur atau yang relatif oke lah bagi saya. Kira-kira seperti itu yang sementara saya lihat pada Ethena. Nah berikutnya ini adalah vibe-nya koin meme coin baru ya, namanya Mew. Judulnya lucu ya, Cats in the Dog World ya, Cats in the Dog's World. Nah di spotnya sih sementara kayaknya belum masuk ke exchange besar semacam Binance ya teman-teman sekalian. Yang kita lihat sementara sih dia lagi dalam keadaan pullback atau testing ke area order block yang terbentuk pada time frame daily, dan order block itu termasuk kuat ya teman-teman sekalian karena dia mampu menciptakan higher high terhadap high point sebelumnya. Jadi ini high point, sini high point, sini high point, dihajar semua sampai atas, habis itu baru dia mengalami retracement dan pullback, balik lagi sampai ke range yang sama. Ya, teman-teman kalau pakai Fibonacci, ini kayaknya pas di 0,79 dia ketahannya. Tuh ya, OTE pas banget 0,79 dia ketahan, habis itu dia mulai mantul. Kalau kita lihat dari lower time frame atau pergerakan struktur time frame kecil, ya Mew sih sebenarnya belum kelihatan ya ada indikasi yang relatif positif. Waktu lalu saya sempat ada open position ya pribadi teman-teman, tapi saya sampaikan apa adanya, ketika kena stop loss ya kena stop loss, dan salahnya adalah tradingnya di weekend. Karena price action weekend itu biasanya bisa jadi sangat problematik dan sulit untuk kita analisis ya. Karena dia volumenya kan rendah banget, jadi kayak walaupun dia terbentuk pattern dan lain sebagainya, tapi itu tidak diiringi dengan volume. Jadi kadang-kadang kita bisa gampang banget kena fake out kalau transaksinya maksain di weekend. Sementara kalau kita ngeliat Mew,
Ini tadi saya bilang sama teman-teman ya, kalau misalkan struktur di 1 jam, di 4 jam, kamu ngelihat nih dia sebenarnya mengalami reversal yang cukup ideal. Nah, maka sebetulnya kalau misalkan mau nyari opsi long ya, saya pikir MIU ini malah jadi lebih baik dibandingkan dengan tadi kita bahas Ethena yang notabene kalau kamu lihat di perspektif time frame besar, kita tuh lagi testing ke level krusialnya, yaitu Fibonacci Golden Ratio 0,618%. Ya benar ya teman-teman sekalian ya, Ethena. Kok saya jadi itu ya. Tadi saya belum bahas malah ya Ethenanya ya di golden ratio-nya itu ya. Maksud saya begini teman-teman sekalian. Ya ini tadi ya yang saya maksudkan. Udah mendekati lah ya. Kalau misalkan dari perspektif time frame daily tadi kita masih berhadapan dengan range area tersebut dan masih bisa terkena rejection. Nah ini yang harus diwaspadai atau dikhawatirkan. Karena level-level itu merupakan level krusialnya bagi Ethena kalau kita ngelihat dari perspektif time frame besar tuh kayak daily ya. Daily sebenarnya confluence di sini ya, bukan di bawah sini teman-teman. Tapi kalau kita ngelihat di time frame 4 jam, ya kita pengen cari tahu ya range area yang lebih detail, ya jawabannya tadi di sini. Ya kisaran 0345 pun udah termasuk dalam range area yang relatif merupakan level support atau resistance dari pergerakan sebelumnya. Nah, kita balik lagi ke MIU. Jadi ada perbedaan teman-teman. Kalau tadi posisi kita di Ethena itu kita berhadapan dengan resistance, kalau MIU ini agak lain. Kita berhadapan dengan support fungsinya. Jadi dia naik, pullback korektif, ya selama beberapa waktu turun kenceng, kemudian dia naik, dan pelan-pelan turun lagi, dan sekarang kita di mana? Testing 0,62% retracement. Jadi pas banget di level golden ratio ini, dan kita udah nyampe level itu. Di level yang sama sebenarnya terdapat order block juga. Jadi kalau teman-teman mau tambahin kayak gini juga bisa. Namun kalau buat saya pribadi, balik lagi, kamu lihat di lower time frame-nya 15 menit, apakah ada indikasi-indikasi yang ideal. Kalau sebelumnya sih kita mungkin bisa anggap ini reverse ya. Yang ini reverse, kemudian dia create higher high, and kemudian finally dia pullback. Lalu kalau kita lihat pullbacknya itu terus terjadi, membawa tren MIU untuk jangka pendek itu relatif ke bearish, sampai akhirnya dia testing ke range area ini. Oke, dia testing range area ini, di OB-nya dia bertahan dengan baik untuk perspektif time frame 15 menit. Habis itu teman-teman perhatikan di sini juga mampu breakout dari trend line-nya. Ya, trendline internalnya. Jadi kalau ketika dia berhasil breakout, kita bisa lihat ada proses break and retest di sini. Ya, namun kalau misalnya kamu ngeliat kok pergerakannya tapi slow ya, kayak kurang menarik, wajar. Ingat guys, besok masih ada CPI. Ya, jangankan MIU-nya, ya Bitcoin-nya juga. Kalau kamu lihat dengan seksama, in the end kita cuma konsolidasi doang. Jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa oke, MIU bakal terbang, bakal to the moon. Walaupun dia sudah breakout, walaupun sudah ada indikasi dia untuk nanjak lagi. Ya, itu pertimbangan sementara dari saya. Alright. Dan last one teman-teman sekalian. By the way, untuk MIU in the end bias saya masih bullish sih. Tapi saya butuh daripada sekedar hanya breakout trendline ini aja ya. Saya butuh struktur yang lebih impulsif dan eksplosif. Kalau kayak gini kita naiknya pelan banget teman-teman. Habis itu udah melemah lagi momentumnya. Jadi saya merasa kayak kurang ideal aja kalau misalkan mau digarap dari sekarang ya. Itu pertimbangan sementara. Nah guys, untuk penutup kita bahas sedikit soal SUI. SUI di sini kalau kita ngelihat dia ada kabar baik ya, ada kerjasama dengan kalau nggak salah Grayscale atau BlackRock ya, saya lupa teman-teman, antara dua itu. Ya tapi yang pasti kabar baik, makanya si SUI ini dapat money flow cukup signifikan, cukup kencang. Namun kalau misalkan teman-teman ada planning ya, tadinya misalkan mau ambil long position atau pengen cari manfaatin untuk trading jangka pendek, kamu bisa lihat lower time frame-nya. Namun harus selalu spare risk-nya atau jaga risikonya, karena kita bisa lihat di sini ini terdapat yang namanya imbalance atau fair value gap. Dan ini gap yang sangat besar sekali. Jadi kalau misalkan katakanlah teman-teman mau berencana untuk ngebit, sebenarnya the best area adalah di kisaran range area imbalance tersebut. Dan guess what guys, if price somehow holding di sini, kamu bisa ngelihat kalau si SUI ini ada potensi loh ngebentuk yang namanya si inverted head and shoulders. Dan ini adalah pola kesukaan para retail ya. Ketika ngelihat kondisi kayak begini, ini kayaknya bagus nih, hajar gitu kan. Tapi ternyata ya balik lagi, depend on bagaimana pullbacknya. Kalau pullbacknya impulsif, candle hitamnya kenceng-kenceng ya, itu sebaiknya jangan langsung buru-buru ngambil kesimpulan kalau harga bisa mantul lagi langsung gitu ya. Anda harus memperhatikan resikonya. Kayak tadi ini kita ada entry ya, saya personally sih ada entry SUI
saya geser stop lossnya after data PPI, expecting price-nya untuk bagus, tapi ternyata tertekan ya, altcoins terutama cenderung tertekan, kayaknya gara-gara Bitcoin dominance-nya naik juga, jadi memang wajar aja kalau misalkan yang lain kena dampak. Maka teman-teman, sebenarnya untuk SUI, tadi saya sempat ada marked up ya beberapa, di perspektif time frame 1 jam sih kelihatannya kayak gini. Tapi tampaknya kalau misalkan saya mau adjust harusnya diperhatiin dari perspektif time frame 4 jam sih. Ya, time frame yang lebih besar itu akan lebih valid sebagai support resistance-nya. Ya, sementara sih kita lagi testing ke area itu, di saat yang sama teman-teman juga bisa perhatikan kalau di perspektif 1 hour-nya kita mendekati range area order block yang sangat krusial. Jadi kalau misalkan kita bisa melihat ya si SUI ini sampai ke range area order block itu, dan kamu menemukan dia mengalami market structure shift pada lower time frame-nya, saya pikir ini bakal jadi opportunity yang menarik. Namun, kalau kamu lihat dia bablas, ya saran saya mungkin, atau bukan saran lah ya, kalau buat saya pribadi sih mungkin saya nggak akan maksain untuk ngehajar long-nya. Ya mungkin saya malah akan kecenderungan mencari alternatif untuk melakukan sell short pada si SUI token ini, apabila kondisi tersebut yang terjadi. Ya, maka buat saya merap up ini di bagian SUI ya token, teman-teman sekalian, ya buat saya pribadi sih saya akan lebih prefer untuk melihat bagaimana reaksi dia di sini. Kalaupun kita dapat reaksi lebih early dan ternyata SUI-nya malah mengalami reversal, fine, ya, kamu bisa tunggu pullback-nya untuk masuk bersama dengan para whales-nya. Kalau misalkan belum, ya udah, saya pikir sabar-sabar dulu aja, tunggu sampai ada validasi dan konfirmasi yang ideal. Ingat juga Bitcoin sendiri juga cenderung ranging aja, kemungkinan besarnya sih nungguin besok CPI, dan ini harusnya bakal jadi mengubah keadaan market secara massive dan makro, atau secara masif dan major. Oke, so that's gonna be the update from me untuk teman-teman sekalian, altcoins update yang saya sampaikan, semoga kiranya bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk kasih komen juga di first comment di video ini, akan saya pakai untuk altcoins update berikutnya. So ya, siapa yang cepat dia yang dapat. Oke, so God bless to everyone, have a nice day, cheers and bye bye guys.